masuk belum pakai masker, pakai masker. Sap 2 masuk, 6. Bapak maupun Ibu masuk, ya. Nggak usah dorong-dorongan, nggak usah. Maju. Kan udah kelihatan petugas. Tapi saya mau ngantri PTM, Pak. Udah kelihatan Saya petugas, Ibu melanggar KTP. Bapak, biasanya Pak. Maskernya, Mas. Pemirsa, demikian tadi rangkuman informasi seputar COVID-19 dan kita beralih ke Surabaya di mana seorang pasien positif COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur nekat bunuh diri dengan melompat dari lantai 6 gedung rumah sakit. Sementara itu di Jakarta, mobil ambulans berusaha kabur saat disetop petugas karena penumpangnya tidak menggunakan masker. Seorang pasien positif COVID-19 tewas bunuh diri di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, Jawa Timur. Pasien ini melompat dari ruang perawatan di lantai 6 gedung rumah sakit. Dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap, polisi dan tim medis rumah sakit langsung menggelar olah tempat kejadian perkara pagi tadi. Diduga pasien berjenis kelamin laki-laki dan berusia 43 tahun ini depresi hingga nekat bunuh diri. Baru 1 hari, jadi pagi masuk, sore malamnya, terus paginya meninggal. Jadi hanya 1 hari aja. Jadi 1 hari itu kita pantau sudah sesuai dengan prosedur yang ada, protokol sesuai dengan penanganan COVID sudah kita lakukan semua. Kita masih belum bisa untuk memastikan, makanya kita datangkan tim olah TKP Inapis dari Polrestabes untuk melaksanakan olah TKP dengan piket 70 Polsek Sukolilo. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Polisi kini masih mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sopir ambulans terbukti melanggar protokol kesehatan dan berdalih terburu-buru menuju rumah sakit. Lantaran dokter dan perawat yang menumpang di dalam mobil ambulans tidak memakai masker hingga terjaring razia kepatuhan petugas Satpol PP saat melintas di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat pagi tadi. Selain itu, petugas juga merazia pengendara lainnya yang kedapatan tidak memakai masker saat keluar rumah. Ya, saya di dalam mobil dan memang tidak tahu peraturan ini. Mungkin karena beberapa ini jarang nonton berita kali ya. Jadi saya miss tuh kalau di dalam mobil ternyata harus memakai masker. Sebagai konsekuensinya, para pelanggar pun diberikan sanksi denda maksimal.
Namun tak sedikit pelanggar yang justru memilih menjalankan sanksi sosial dengan menyapu jalan lantaran tak sanggup membayar denda administrasi. Ya, hari ini kita lakukan kembali giat Oke Friend. Oke Friend itu operasi kepatuhan untuk mengajak kepada masyarakat. Kita mengajak baik-baik pada masyarakat untuk selalu menggunakan masker di luar rumah. Baik itu yang pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor, mobil, itu kita ajak. Mereka kita ajak persuasif, ayo kita gunakan masker untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Petugas menghimbau agar masyarakat tak terkecuali petugas medis untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 yang kian meluas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ditutup hari ini, gedung DPRD DKI Jakarta kembali disemprot desinfektan. Sementara itu di Medan, setelah ditutup lebih dari 3 bulan, kereta api Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara akan kembali melayani penumpang mulai Sabtu besok. Puluhan petugas menyemprot gedung DPRD DKI Jakarta dengan disinfektan pagi tadi. Ini merupakan penyemprotan kedua setelah gedung DPRD DKI resmi ditutup. Gedung DPRD DKI Jakarta ditutup sejak Rabu kemarin setelah 1 anggota DPRD DKI dan sejumlah staf dinyatakan positif COVID-19. Aktivitas di gedung DPRD DKI akan kembali normal Senin 3 Agustus 2020 mendatang. PT Railing akan kembali mengoperasikan kereta api Bandara Kuala Namu mulai Sabtu besok dengan 10 jadwal perjalanan setiap harinya. PT Railing telah menyiapkan protokol kesehatan demi keselamatan penumpang. Di antaranya penyemprotan desinfektan secara berkala, menyediakan tempat cuci tangan, dan pengecekan suhu tubuh. Penumpang juga diwajibkan memakai masker. Bandara Kuala Namu Medan akan kembali melayani penumpang pada tanggal 1 Agustus 2020 dengan penyesuaian jadwal keberangkatan 10 perjalanan dalam 1 hari dan juga dengan menerapkan protokol kesehatan. Bagi penumpang, kami harapkan tetap menggunakan masker, memeriksakan suhu badannya secara periodik, melakukan physical distancing, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat selama berada di lingkungan stasiun dan kereta. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. TNI Angkatan Darat ciptakan ban tanpa angin dan tahan benda tajam. Informasi selengkapnya saat lagi.